Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Paramita, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI Angkatan 41. Hari ini saya akan membuat video tutorial pembuatan awetan kering atau herbarium. Ya, hari ini Ibu akan mendemonstrasikan cara pembuatan herbarium tanaman kering. Ya, jadi ini adalah sistem atau cara untuk mengawetkan suatu tanaman. Ya, tanaman akan diawetkan dengan cara pengeringan. Ya, nah, adapun sebelum kita memulai membuat herbarium ini, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada alatnya, kita siapkan gunting, ya, lalu ada tali. Talinya bisa tali apa saja, ya. Lalu ada kertas bekas atau koran bekas. Selanjutnya ada selotip. Lalu ada kardus, kertas bersih, ya. Bisa kertas karton ataupun kertas HVS berwarna putih biasanya, ya. Lalu kita juga menyiapkan kertas label. Adapun bahan yang kita butuhkan dalam pembuatan herbarium ini, yang pasti yang pertama adalah tanaman yang kita pilih, ya, tanaman yang akan kita awetkan. Usahakan untuk pemilihan tanaman, ya, tanaman yang dipilih lengkap, antara daun, ada batang sampai dengan akar. Dan dalam pengisolasian atau pengambilan tanaman ini, jangan sampai untuk merusak lingkungan sekitarnya. Lalu yang selanjutnya ada tisu. Nanti kita gunakan untuk mengeringkan bagian-bagian yang mungkin masih lembab. Dan yang terakhir ada cairan alkohol 70%. Ini dipindahkan ke tempat yang lebih gampang untuk men-spray, karena kita nanti akan butuh spray. Selanjutnya kita masuk ke langkah atau cara untuk membuat herbarium. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang pertama kita ambil terlebih dahulu tanaman ini dari tempatnya. Nah, usahakan tadi seperti yang Ibu sampaikan, cari tanaman yang representatif, ya. Kalau memang dia tidak bisa atau tidak ada tanaman yang lengkap sampai ke bunga dan buah, paling enggak dia ada daun, batang, dan akarnya. Lalu yang kedua, ya, kalian catat saat pengambilan sampel ini, kalian catat lokasi pengambilannya di mana. Lalu waktu pengambilannya kapan. Usahakan antara waktu pengambilan tanaman dengan waktu pembuatan herbarium itu cukup singkat untuk menjaga kesegaran tanaman. Ya, artinya agar tidak ada perubahan entah itu warna ataupun struktur dari tanaman tersebut, ya. Kalau waktunya sedikit jauh, itu usahakan menyimpan tanamannya dengan baik. Bisa dimasukkan ke dalam air, ya, dimasukkan ke botol dengan air, atau bagaimana yang bisa tetap menjaga kesegaran dari tanaman ini, ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses pengepresan tanamannya, ya. Jadi yang pertama, kita ambil kertas HVS putih atau karton putih, ya, di sini Ibu punya HVS putih. Kita letakkan tanaman yang kita pilih tadi di atas kertas HVS, ya. Setelah itu kita tempelkan dengan selotip agar tanamannya tidak bergeser dan hasilnya sesuai dengan harapan kita. Karena kalau daunnya menggulung, nanti kan hasilnya akan berbeda, ya. Jadi pastikan tanaman itu tertempel dengan baik. Kita tempel dari batangnya dulu. Jangan lupa nanti kasih space atau bagian untuk menempel labelnya.
menghadap ke depan, jadi boleh salah satu daun nanti kita hadapkan ke belakang supaya kita juga tahu tekstur dari bagian bawah daunnya ya, karena tekstur bagian atas dan bagian bawah kan ada perbedaan. Jadi kalau kita posisikannya ada yang terbuka dan ada yang tertutup, kita jadi lebih mudah dalam pengamatannya. Karena untuk herbarium ini kan kita fungsinya untuk melihat tanaman ini di kemudian hari ya. Jadi salah satunya untuk mencegah apabila ada tanaman yang punah. Jadi saat tanaman tersebut punah, kita masih memiliki herbariumnya, sehingga kita masih bisa mempelajari tanaman tersebut walaupun dalam keadaan awetan atau tidak segar ya. Nah, sudah seperti ini ya, artinya pastikan daunnya sudah terbuka, tidak ada yang menggulung, batangnya di posisi yang tepat ya. Setelah seperti ini, oh iya, tadi belum Ibu sampaikan, ada yang tahu ini tanaman apa? Ada yang tahu? Ini adalah tanaman kacang hijau ya. Ini adalah tanaman kacang hijau yang belum berbunga dan berbuah. Jadi kita nggak bisa mana bu kacang hijaunya, memang nggak ada ya, karena memang ini tanaman yang masih belum usia produktif ya. Setelah seperti ini nak ya, kita lakukan penyemprotan dengan alkohol 70% ya. Kita semprotkan secara merata di seluruh permukaan daun dan batangnya. Bu, kertasnya bakal basah, iya nggak apa-apa. Karena kalau alkohol ini kan cepat menguap, ya. Sifat alkohol itu cepat menguap. Walaupun kertas ini basah, dia tidak gampang robek. Beda dengan kalau terkena air. Nah, ini. Coba Bu ini. Kenapa harus pakai kertas HPS? Mana bisa nggak pakai? Nah, tadi kan Ibu sampaikan kalau nggak pakai kertas HPS bisa menggunakan karton berwarna putih. Kenapa kok berwarna putih? Karena agar memudahkan kita dalam pengamatan. Ya, kalau misalnya warna hijau, coba hijau akan sama dengan daunnya, ya kan? Nanti akan menyulitkan kita melihat objek itu. Ini untuk memudahkan saja, ya. Paham? Nah, ikan memang rata ya alkoholnya tadi. Nah, ini nggak begini aja nah. Jadi nanti kita tempelkan di atas kardus ya. Kita tempelkan di atas kardus seperti ini. Memang lebih bagus lagi kalau kita menggunakan kertas karton, yang mana kalau kertas karton itu kan dia lebih tebal ya daripada kertas HPS, sehingga tahan. Nah, jika sudah seperti ini, kita tutup lagi dengan kertas HPS ya. Oh, bisa kita lapisin tisu ya. Jadi untuk mencegah adanya kelembapan, tisu kita lapisi dengan tisu. Sebelum itu di sini Ibu sudah menyiapkan kertas label dan ini sudah Ibu isi sesuai dengan nama tanaman yang kita buat awetan ini tadi. Di sini ada namanya tanaman kacang hijau. Ada tanggal, ini tanggal pengambilan 29 Oktober 2024 hari ini. Lalu lokasi pengumpulan yaitu berada di Desa Klawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Indonesia ya. Jadi penting ya tempat pengambilan sampel ini, karena biar kita tahu oh ini tanaman yang diambil dari mana sih, lokasinya ada di mana. Lalu ada nama ini internasionalnya atau
bahasa Inggrisnya ya, green bean. Lalu ada nama ilmiahnya yaitu Vigna radiata ya. Sini nanti tulis nama ilmiahnya. Lalu ada kolektor. Kolektor adalah orang yang membuat awetan tersebut. Nah, di sini karena ibu yang membuat, di sini ibu tulis nama ibu Ade Paramita. Lalu ada collection number atau nomor koleksi. Nah, kamu bisa membuat nomor koleksi apabila kamu membuat koleksi itu secara pribadi, ya kamu buat aja nomor koleksi itu secara pribadi. Tapi kalau misalnya kamu membuat koleksi itu atas nama laboratorium, ya kita mengikuti nomor koleksi laboratorium. Di sini ibu buat nomor koleksi AP 2024-001. Lalu habitat, ya tumbuhan ini berada di mana, ya. Lalu deskripsinya seperti tanaman ini tingginya berapa, warnanya seperti apa, bentuk daunnya bagaimana. Lalu kegunaan atau manfaatnya, ya kacang hijau ini bermanfaat untuk apa, seperti itu. Nanti jadi kalian saat membuat herbarium harus memiliki kertas label, sehingga kalaupun kita tidak mengenali si tumbuhan ini tadi kan, suatu saat kita lihat, oh ini ternyata tanaman kacang hijau seperti ini gitu ya. Ini ibu tempelkan dulu ya, tadi ibu lupa. Iya Bu. Di bagian bawahnya saja. Proses pengepresan ya. Di sini setelah kita lapisi dengan tisu, kita lapisi dengan HVS lagi 1 buah ya. Setelah itu kita lapisi dengan kertas koran. Lalu setelah itu kita tutup lagi dengan kardus yang lain. Ini untuk mendapatkan hasil perekatan yang maksimal, bisa kita tambahkan lakban atau bisa dengan diikat saja. Sini ibu mau menambahkan lakban aja ya, supaya tidak ada pergeseran dan hasilnya maksimal. Ini kita ikat untuk semakin menguatkan. Jika sudah seperti ini ya, kita lakukan pengepresan di bawah benda-benda yang cukup berat. Bisa di bawah tumpukan buku ya. Ini waktunya kurang lebih 1-2 minggu ya. Tapi pastikan kondisi rapat dan tidak lembab ya. Kalau lebih mudahnya lagi, sebenarnya kita bisa letakkan di bagian bawah tempat tidur, bukan di kolongnya ya. Jadi kalau misalnya yang kasurnya busa atau kasur spring bed itu kan langsung ke lantai ya.
atau langsung di bawahnya lah, di bawah kasur. Nah, jadi benar-benar kepres dan cukup berat ya. Tapi kalau dirasa kasurnya misalnya tidak terlalu berat dan kamu jarang tiduran di atasnya, ya itu akan agak sulit ya. Jadi pastikan dia benar-benar kepres karena fungsinya adalah mengepresan ya. Nah, bisa juga dilakukan pergantian tisu. Kalau kamu merasa oh tempatnya cukup lembab, kamu bisa mengganti tisu yang tadi Ibu masukkan tadi setiap kurang lebih 3 hari ya, agar menjaga kelembapannya. Atau kalau kamu memastikan tempat itu kering dengan menambahkan silikon gel. Tahu silikon gel? Kalau beli sepatu biasanya ada yang kayak bungkus permen. Nah, itu kalau dibuka isinya butiran-butiran. Nah, butiran itu namanya silikon gel. Nah, silikon gel itu fungsinya untuk menyerap air kelembapan ya yang ada di udara. Jadi kenapa kalau kamu beli sepatu atau tas itu ada silikon gelnya, yaitu biar sepatu atau tasnya nggak gampang jampuran. Itu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Jelas. Setelah ini nanti kalian akan melakukan praktik masing-masing ya. Yes. Nah, kita belum bisa melihat nih hasilnya seperti apa karena masih butuh waktu 1-2 minggu lagi untuk tahu seperti apa sih hasil dari pengawetan ini. Nah, Ibu punya contoh yang sudah jadi ya. Nah, seperti ini ya, Nak. Ini agak sedikit apa. Kalau ini tanaman apa, ada yang tahu? Pakis. Pakis ya biasanya kita nyebutnya ya. Ini adalah tanaman paku. Tanaman paku ya. Nah, di sini kalau tanaman paku yang masih segar biasanya berwarna apa? Hijau. Sedangkan di sini berubah warna menjadi krim, coklat krim ya. Karena dari apa namanya, tekstur daun paku juga kan tidak terlalu tebal ya. Jadi saat diawetkan dia berwarna coklat muda seperti ini. Itu ya. Demikian demonstrasi cara pembuatan herbarium kering ya. Tanaman apa tadi yang Ibu buat? Kacang hijau ya. Ibu akhiri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.